Selamat pagi Bapak, saya atas nama Mardia Story, kelas A, reguler sore, semester 7, ingin menjelaskan isi review dari tugas sosiologi konflik yang ketujuh dengan judul pendekatan intervensi kemanusiaan yang kritis, dunia dan intervensi kemanusiaan. Ada dua masalah utama yang diidentifikasi dalam teori pemecahan masalah ini dan juga relevan untuk teori solidaris tentang kemanusiaan intervensi tarian. Yang pertama adalah metode teori positivis mereka dan khususnya perlakuan mereka terhadap elemen analitis dan kebenaran sebagai korespondensi. Yang kedua adalah legitimasi mereka atas struktur ketidaksetaraan tanpa penilaian kritis. Landasan teori alternatif diidentifikasi dengan proses teori refleksi dan khususnya elemen-elemennya, hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan, sifat-sifat konstitutif teori dan metafora penjangkaran, dan komponen kritisnya. Teori keamanan dunia. Pemahaman umum teori Kenbot berasal dari Philip Allott. Konsepsi teori didefinisikan sebagai tatanan mental dan realitas di mana masyarakat tertentu membentuk dirinya sendiri. Realitas di dalamnya menjelaskan dan membenarkan keyakinan yang diperlukan untuk pembentukan diri masyarakat. Menurut Bot pada tahun 2007, definisi ini menyerap 3 dimensi berbeda teori, didefinisikan sebagai teori transdental, murni, dan praktis. Memang tipologi inilah yang meminjamkan Booth kerangka kerja untuknya. Teori transdental mempresentasikan landasan bagi realitas masyarakat. Itu adalah ontologi masyarakat karena memberikan pemahaman masyarakat tentang sumber kebenaran dan nilai. Dengan demikian, itu adalah teori yang mengakar dalam masyarakat di tingkat terdalamnya. Menurut Bot pada tahun 2007, teori transdental memberitahu kita apa yang nyata atau apa yang ada dalam dunia politik. Misalnya realism mengklaim bahwa itu berkaitan dengan apa yang ada dalam studi internasional, tetapi setiap teori sistem retikal dimulai dengan klaim ini bahwa setiap teori harus mengasumsikan bahwa hubungan manusia didirikan di atas semacam tatanan, dan oleh karena itu setiap teori membutuhkan semacam fondasi. Kekuatan teori kritis adalah bahwa serta apa yang ada, ia mempertimbangkan bagaimana keberadaan itu terjadi dalam pikiran orang yang membuat klaim. 8 proposisi teori transdental menurut Bot dapat disimpulkan sebagai manusia sosial karena ini membawa serta kemungkinan radikal yang ada di biologi manusia. Teori murni. Bagi teori kritis, satu-satunya pengetahuan yang sah adalah mencari kebebasan lainnya. Ini dapat dilakukan melalui teori murni. Teori murni memberikan kerangka kerja pendekatan emansipatoris untuk memahami epistemologi dalam istilah apa yang dikatakan masyarakat kepada dirinya sendiri tentang apa itu dan mengapa dan apa yang mungkin dipilihnya menurut Bot pada tahun 2007. Artinya, tugas transformasi atau perubahan perlu diinformasikan oleh tujuan yang normatif dari suatu teori yang di dalamnya dikaitkan dengan teori kritis emansipasi. Memang teori kritis telah didefinisikan sebagai emansipasi teori patori menurut De Vetak pada tahun 1996 dan sekelompok tema yang terinspirasi oleh niat emansipatoris menurut Brunner pada tahun 1994. Oleh karena itu, teori kritis berdiri atau jatuh oleh kemungkinan adanya potensi dari emansipasi. Pada bab 2 yaitu teori solidaris
pemecahan masalah tentang intervensi kemanusiaan. Teori solidaris tentang intervensi kemanusiaan terus berlanjut dengan pemecahan masalah teori dengan mengikuti pendekatan liberal untuk tatanan internasional, di mana pembagian buatan dibuat bidang politik dan ekonomi. Ini menciptakan dua batasan utama untuk teori konsekuensi. Yang pertama adalah cara yang dilakukan liberal pemulihan ekonomi dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya konflik kekerasan jarang dipertimbangkan. Dan yang kedua, solidaris teori tentang kemanusiaan intervensi memiliki pemahaman yang sempit tentang mengapa konflik terjadi dan oleh karena itu bagaimana hal itu dapat dicegah. Para ahli teori yang bekerja tidak terinspirasi oleh metafora yang berlabuh menolak keberadaan she, tetapi mereka menolak kesimpulan solidaris, gerakan yang menerima intervensi militer sebagai cara menangani krisis di bawah komitmen moral masyarakat internasional untuk mendorong hak manusia di seluruh dunia. Seorang Shia, hak tersebut adalah pencegahan dari Shi, menjadikan pencegahan krisis sebagai normatifnya titik awal Shia membangun keamanan bersama dengan kesepakatan Caroline Thomas, kecuali keamanan manusia yang pertama-tama mempertimbangkan kesejahteraan semua makhluk manusia, bukan hanya korban, dan yang kedua bertentangan dengan yang ada legitimasi tatanan ekonomi saat ini. Shia menghindari replikasi tatanan ekonomi internasional yang ada dan malah berusaha mengubahnya. Teori pemecahan masalah. Teori pemecahan masalah menganggap dunia atau realitas sebagai sesuatu yang diberikan tanpa mempertanyakannya. Ini menggunakan parameter yang ada untuk memperbaiki disfungsi atau masalah yang muncul dalam tatanan atau kenyataan ini. Oleh karena keprihatinan itu, atau secara sadar atau tidak, dengan reformasi yang spesifik ditujukan untuk memenuhi kenyataan ini. Menurut Robert Kurtz mengemukakan bahwa ada 3 alasan untuk mengapa sebuah teori akan melegitimasi struktur sosial dan politik. Menurut Cox pada tahun 1986. Yang pertama, ia mengambil dunia sebagaimana ia menemukannya. Sedangkan yang kedua, tatanan yang ada tidak dipertanyakan. Akibatnya tujuan umum dari pemerintahan adalah membuat sistem bekerja dengan lancar. Dan yang ketiga, melihat teori solidaris mengambil intervensi kemanusiaan sebagai pemecahan masalah adalah sebuah konsekuensi dari rekonseptualisasi keamanan dan dalam kaitannya dengan teori keamanan dunia. Positivis. Di dalam situasi yang darurat dan yang lebih serius seperti She menjadi fokus utama dari teori solidaris pada intervensi kemanusiaan. Lebih tepatnya, She diperlakukan sebagai kebenaran sebagai korespondensi tentang teori solidaris tentang intervensi kemanusiaan. Dengan demikian dan sesuai dengan metode positivis yang dijelaskan pada bab sebelumnya, para solidaris secara teoritis menjelaskan atau lebih tepatnya mempraktekkan intervensi kemanusiaan sebagai suatu yang tepat karena itu mencerminkan realitas atau fakta yang diidentifikasi oleh teori mereka yang dalam istilah dari She yang ada. Solidaris berdebat dengan cara ini karena mereka membangunnya dan menganalisis sekumpulan asumsi tertentu. Dalam hal ini positivis kondisi analitis metode memungkinkan untuk memisahkan subjek dari objek atau pengamat dari yang diamati merupakan properti analitis. Teori solidaris atau subjek mengamati She atau objek bersama-sama dengan 2 komponennya,
intensitasnya dan sifat bahayanya terlibat. Klaim untuk menggambarkan bahwa dunia sebagaimana adanya, dunia tempat satu-satunya pilihan untuk menangani Xi adalah melalui intervensi militer, dan ini memahami mengapa Xi memberikan dasar bagi teoris apa yang dipertanyakan bagaimanapun adalah ciri-cirinya berikut teori di mana metode positivis tidak ditangani secara kritis, di khususnya validitas analitis dari hubungan kekuasaan atau pengetahuan dari sifat konstitutif. Bab 3 itu peran masyarakat internasional dalam restrukturisasi ekonomi nasional Yugoslavia. 3 yang masih lanjutannya, dasar stabilitas Yugoslavia sebelum perang 1991. Konflik di bekas Yugoslavia serta di provinsi Kosovo sebagian besar digambarkan sebagai hasil dari kebencian etnis lama menurut Dune dan Kroslak pada tahun 2001. Memang beberapa aktor politik paling penting diduga dipengaruhi oleh catatan dari penulis sejarah yang berbeda. Menurut Park pada tahun 2004, Robert Buku Kaplan pada tahun 1993 memiliki pengaruh yang berpengaruh pada pemikiran Amerika Serikat. Presiden Bill Clinton dan mediator Uni Eropa Lord Davin Owen memberikan presentasi orang Yugoslavia menurut Kaplan sebagian sangat liar dan dibuang ke arah kekerasan. Menurut Runner pada tahun 2005, krisis Kosovo pada tahun 1998 sampai 1999 terkait dengan pembersihan etnis. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Madeleine Albright menyatakan pada bulan Maret 1998, "Kami percaya bahwa pada tahun 1990 komunitas internasional mendukung dan menyaksikan pembersihan etnis di Bosnia. Kami tidak ingin itu terjadi lagi kali ini." Menurut Weller pada tahun 2000, Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan Menteri Luar Negeri Robin Cook mengatakan bahwa penggunaan kekuatan di Kosovo adalah menghentikan pembersihan etnis di Serbia Kosovo. Menurut Weller pada tahun 2000, di internasional Yugoslavia, banyak yang berpendapat bahwa ada dua Yugoslavia, keduanya dibentuk oleh politik kekuatan besar. Keadaan tahun 1918 dan 1941 menentukan komposisi apa yang akan menjadi negara internasional. Menanggapi perjuangan nasionalis melawan Kekaisaran Austria, Hongaria, dan Turki, kekuatan besar di Versailles menggunakan prinsip baru penentuan nasib sendiri untuk membenarkan pembubaran Habsburg dan Kekaisaran Ottoman, memungkinkan negara multinasional baru untuk dibentuk. Menurut Woodward pada tahun 1955, Barnett pada tahun 1995, Glein pada tahun 1999, dan Malcolm pada tahun 1994. Dapat ditebak dan dimengerti bahwa proses integrasi adalah sesuatu yang menantang, yang paling jelas terwakili dalam pemilihan kesatuan konstitusi atau federasi, yang berarti kurangnya otonomi untuk negara tertentu. Proses integrasi dilakukan secara khusus dan sulit oleh keadaan ekonomi yang ada pada tahun 1920-an dan 1930-an. Namun Ottoman atau Katolik Roma, agama Ortodoks, Muslim, Yahudi, dan Protestan domisili Slavia, keuangan bercampur dengan adat non-Slavia dan tradisi imigran. Menurut Woodward pada tahun 1995 dan Malcolm pada tahun 1994. Pengalaman selanjutnya, pengalaman Perang Dunia Kedua, yang menentukan karakteristik tambahan disatukan oleh obligasi antifasis dan wilayah geopolitik. Ancaman nyata dari luar dan dalam perang yang dicirikan sebagai perebutan wilayah antara sistem politik yang bersaing, sistem kapitalis Barat dan Timur Soviet.
Menurut Woodward pada tahun 1995 dan Barnett pada tahun 1995, Malcolm pada tahun 1994. Untuk beberapa alasan, kurangnya kepercayaan memainkan peran penting dalam asal mula Perang Dingin. Alasan paling jelas adalah ketidaksetujuan Tito terhadap rezim Stalin, atau lebih sederhananya fakta bahwa Yugoslavia bukan bagian dari kamp Soviet. Menurut Barnett pada tahun 1995. Itu adalah beberapa penjelasan dari isi buku review ke-7 dari tugas sosiologi konflik. Terima kasih, selamat pagi.